Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi untuk jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riki Hidayat, Kom, golongan 2, angkatan 3, kelompok 1, dengan NDH 05. Saat ini saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai pada bidang penelitian dan pengembangan, yang mana saat ini saya menjabat sebagai Pranata Komputer Terampil. Selanjutnya, tugas jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil tertuang dalam Permen PAN RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer pada bab 4 pasal 6, yang mana dijelaskan tugas jabatan fungsional Pranata Komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Adapun uraian tugas yang tertuang dalam Permen PAN RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer pada bab 4 pasal 8 ayat 1 huruf A, yang mana tertuang uraian tugas untuk jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil, yang mana dengan uraian tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penggandaan data. 2. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada jaringan lokal. 3. Melakukan pencatatan infrastruktur TI. 4. Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur TI. 5. Melakukan pemeliharaan perangkat IT end user. 6. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat TI end user, dan melakukan perekaman data dengan pemindaian. 8. Melakukan perekaman data tanpa validasi. 9. Melakukan validasi hasil perekaman data. 10. Melakukan perekaman data dengan validasi. 11. Melakukan query sederhana. 12. Melakukan konversi data. 13. Melakukan kompilasi data pengolahan. 14. Melakukan perekaman data spasial. 15. Melakukan uji coba program multimedia interaktif. Kemudian, berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil yang ada 15, berdasarkan bidang penempatan saya pada bidang penelitian dan pengembangan, saya mengambil 5 isu berdasarkan uraian tugas, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, belum optimalnya penggandaan data. Yang ini berkaitan dengan penggandaan data, ada data inovasi daerah dan penelitian. Yang kedua, belum optimalnya perekaman data tanpa validasi. Ini juga berkaitan dengan data penelitian dan data inovasi data. Dan yang ketiga, belum optimalnya validasi hasil perekaman data. Yang keempat, belum optimalnya perekaman data dengan validasi. Yang keenam, belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama, belum optimalnya penggandaan data. Untuk saat ini masih minimnya penggandaan data, misalnya seperti penggandaan untuk arsip, untuk data penelitian dan juga data inovasi daerah. Dan yang kedua, belum optimalnya perekaman data tanpa validasi, yaitu masih belum tersimpan data penelitian dan juga data inovasi daerah yang selama ini sudah masuk, sehingga
ketika kita ingin mencari data, kita kembali mencari-cari di lemari dan yang lain-lain. Sehingga ini saya rasa perlu adanya perekaman data, baik itu perekaman data tanpa validasi atau perekaman data dengan validasi. Dan yang ketiga, ini belum optimalnya validasi hasil perekaman data, yang mana berdasarkan data yang sudah masuk, ada beberapa data yang masih kurang, ada beberapa data yang masih belum optimal, sehingga saya kira perlu adanya mengoptimalisasi validasi hasil perekaman data. Yang keempat, belum optimalnya perekaman data dengan validasi. Ini mencakup dua opsi di atas, yang perekaman data tanpa validasi dan validasi perekaman data. Ini menurut saya gabungan kedua tersebut, dan ini sangat krusial karena jika alangkah lebih baiknya jika dilakukan perekaman data dengan validasi. Yang terakhir yaitu belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Yang ini juga penting karena data yang masuk akan diolah dan juga bisa menjadi informasi bagi kita untuk ke langkah selanjutnya, baik itu untuk data penelitian dan data inovasi data. Oke, selanjutnya berdasarkan isu yang saya ambil, kemudian saya melakukan tapisan isu dengan metode APKL. Analisis isu metode APKL adalah teknik untuk menentukan isu prioritas dan mengevaluasi isu berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama aktual, yang kedua problematik, yang ketiga kelayakan, dan keempat layak. Pada 4 aspek ini akan diberikan nilai, yaitu 1, skala 1 sampai 5, yang mana yang terendah adalah 1 dan yang tertinggi adalah 5. Aktual merupakan seberapa baru dan seberapa relevan isu tersebut dengan kondisi saat ini, atau seberapa hangat isu ini untuk dibicarakan. Yang kedua problematik, minimal seberapa mendesak, dan seberapa serius masalah yang ditimbulkan oleh isu tersebut, dan apakah memerlukan solusi yang komprehensif. Kelayakan, menjadi seberapa luas dampak isu tersebut dan apakah isu tersebut menyangkut hajat untuk banyak orang atau pemangku kepentingan. Yang keempat layak untuk ditangani, menilai apakah isu tersebut realistis, masuk akal, relevan, dan dapat ditangani atau diinisiasi solusinya oleh pihak yang menganalisisnya. Berdasarkan hasil APKL, saya mendapat kesimpulan pertama, untuk belum optimalnya penggandaan data, menurut saya masalah ini bersifat teknis dan bisa diatasi, dan ini masih bersifat pendukung. Karena kalau data sudah ada, datanya valid, ini mudah saja untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, belum optimalnya perekaman data tanpa validasi. Dengan kesimpulan, banyak data yang masuk tanpa pengecekan menyebabkan adanya kemungkinan kesalahan input, duplikasi data, ataupun data yang belum lengkap. Yang ketiga, belum optimalnya validasi hasil perekaman data. Dengan kesimpulan, ini isu yang cukup berpengaruh karena untuk data yang valid itu akan menghasilkan informasi yang valid juga, sehingga perlu adanya validasi
pada data-data yang sudah direkam untuk menilai keakuratan data dan kelengkapan data tersebut. Selanjutnya, belum optimalnya perekaman data dengan validasi. Ini lebih penting lagi karena jika menjalankan perekaman data sekaligus dengan validasi, maka akan menghasilkan data dengan lebih cepat dan efisien, sehingga tidak terjadi duplikasi data karena sudah tervalidasi. Yang kelima, belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Ini juga dengan kesimpulan penggabungan data pengolahan data ini sangat penting agar kita bisa memanfaatkan informasi yang didapat untuk kepentingan lainnya, misal menentukan kebijakan, misalnya hasil dari penelitian untuk sebagai dasar kebijakan dan yang lainnya. Berdasarkan hasil total, saya melakukan rankingan sehingga didapatkan hasil belum pada ranking 1 untuk habisan isu ini ada pada belum optimalnya perekaman data dan validasi. Kemudian pada ranking 2 belum optimalnya validasi hasil perekaman data, dan pada peringkat ketiga belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Yang keempat, belum optimalnya perekaman data dan tanpa validasi. Dan yang peringkat 5, belum optimalnya penggandaan data. Dari hasil ranking saya ambil 3 teratas, kemudian saya lanjutkan analisis isu dengan USG. Analisis isu dengan metode USG, urgency, serious, goal, adalah teknik untuk menentukan prioritas masalah dengan menilai tingkat urgensi, keseriusan, dan kemungkinan perkembangan dari setiap isu. Pada yang mana dengan hasil urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut perlu diselesaikan. Seriousness, seberapa serius isu tersebut jika tidak segera dikerjakan. Goal, seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan berkembang atau memburuk jika dibiarkan saja. Pada USG juga diberikan skala penilaian 1 sampai dengan 5, dengan nilai terendah 1 dan nilai tertinggi adalah 5. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan yang pertama, untuk belum optimalnya perekaman data dan validasi mendapatkan ranking 1 dengan total 14, yang mana dengan kesimpulan ini paling mendesak karena berdampak langsung pada kualitas dan keandalan data penelitian atau hasil data yang akan diolah nanti. Bila tidak ditangani, kesalahan data akan berulang dan merusak hasil pengolahan. Yang kedua, belum optimalnya validasi hasil perekaman data. Dampak besar untuk ini berada pada ranking 2 dengan total nilai 13, dengan kesimpulan dampaknya besar, berdampak besar pada kinerja analisis dan laporan penelitian. Pertumbuhan masalah juga bisa cepat karena data dari berbagai sumber semakin lama akan semakin banyak. Jadi
Jadi kalau tidak secepatnya dilakukan validasi, maka data akan semakin menumpuk dan pekerjaan akan semakin berat. Dan yang terakhir, belum optimalnya kompilasi data pengolahan. Masalah ini cukup penting, namun masih bisa dikendalikan dengan SOP dan pelatihan. Urgensinya sedang karena sebagian masih bisa diperbaiki manual. Jadi untuk kompilasi dan pengolahan data, saya rasa urgensinya masih bisa diperbaiki untuk sementara waktu, karena kalau data sudah valid itu kita bisa mengolahnya bagaimana sih? Kita bisa mengolahnya dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, berdasarkan perankingan isu ESG dapat disimpulkan sebuah pokok masalah yang akan saya ambil, yaitu belum optimalnya perekaman data dan validasi yang berdasarkan perankingan itu berada pada urutan. Selanjutnya, analisis masalah dengan fishbone diagram. Di sini saya menempatkan belum optimalnya perekaman data dengan validasi pada kepala diagram ikan, yang mana di sini terdapat akar-akar masalah. Yang pertama dari main, yang mana dianalisis bahwa belum tersedianya SDM khusus untuk pengolahan data. Saat ini belum ada penunjukan secara khusus siapa yang melakukan pengolahan data tersebut pada data-data penelitian dan pada data penelitian dan data inovasi data. Yang dimaksud ini secara khusus untuk menyimpan dan mengelola agar nantinya akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, dapat dengan mudah mengambil data, dapat dengan mudah mengambil kebijakan, sehingga apabila data dibutuhkan maka akan lebih cepat mencarinya, menemukannya. Selanjutnya metode yaitu belum adanya SOP perekaman dan pengolahan data. Di sini belum ada SOP khusus tentang pengelolaan data penelitian dan inovasi data. Selanjutnya mesin, yaitu alat. Belum adanya sistem atau alat kerja perekam data yang efektif. Dalam hal ini seperti misal belum optimalnya penggunaan teknologi. Ini bisa misalnya data masih disimpan pada lemari-lemari, sehingga ketika ingin mencari data kita harus membuka arsip pada lemari atau filing cabinet. Yang keempat yaitu material, yang mana kurangnya ketersediaan data dasar, yang mana data dasar yang dia maksud adalah data baik itu data penelitian berupa hard file dan kemudian berupa untuk dan material yang kurangnya ketersediaan data dasar. Data dasar yang dimaksud adalah data dasar untuk penyimpanan secara digital, yang mana kita perlu agar data itu lebih mudah dikelola, akan lebih baik jika dilakukan digitalisasi untuk
untuk saat ini ada banyak data dasar namun masih berupa hard file, perlu mengecek kembali dan mengambil kembali data-data yang ada, sehingga dari akar masalah tersebut hasilnya dari akar masalah tersebut muncullah masalah, yaitu belum optimalnya perekaman data dengan validasi. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan masalah utama, yaitu belum optimalnya perekaman data dengan validasi dengan akar masalah, saya menyimpulkan alternatif untuk pemecahan masalahnya. Yang pertama, belum tersedianya SDM khusus untuk pengolahan data. Ini bisa dilakukan dengan penetapan petugas atau tim pengelola data penelitian. Tim pengelola dengan menetapkan petugas atau tim pengelola data penelitian dan inovasi secara khusus melalui surat keputusan kepala perangkat data. Yang kedua, belum adanya SOP perekaman dan pengolahan data. Ini bisa untuk alternatif dan pemecahan masalahnya bisa dilakukan dengan menyusun dan menetapkan standar operasional, prosedur, SOP perekaman dan pengelolaan data penelitian dan serta inovasi daerah. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan database. Alternatif pemecahan masalah untuk akar masalah ini adalah melakukan inventarisasi dan pengumpulan ulang seluruh data penelitian dan inovasi daerah dari berbagai sumber. Yang keempat, belum adanya sistem atau alat kerja untuk perekaman data yang efektif. Mengembangkan aplikasi atau sistem informasi penelitian inovasi daerah yang terintegrasi dengan basis data, misalnya berbasis web. Jadi, untuk sistem dan alat kerja ini bisa dibangun aplikasi untuk bisa dikembangkan aplikasi atau sistem informasi penelitian inovasi daerah yang terintegrasi dengan basis data, atau bisa dengan sederhana menggunakan platform yang sudah ada, yang sudah siap digunakan, misalnya menggunakan Google Form dan Google Drive. Oke, sekian, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.